Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan panduan bagaimana caranya kita memasukkan materi perkuliahan di dalam kelas yang sudah kita buat. Seperti biasa, kita masuk dulu ke akun SSO, akun Vkelas kita menggunakan akun SSO. Kemudian kita pilih mata kuliah yang akan kita isi materinya, kita pilih kelasnya, misalnya mata kuliah ini. Nah, setelah kita masuk ke dalam mata kuliah ini, yang harus pertama kali dilakukan adalah mengklik Turn Editing On yang di sebelah kanan berwarna hijau ini. Kita klik, pastikan sampai dia berwarna merah. Nah, ini adalah tampilan yang kemarin kita sudah setting ya. Kita sudah setting sebanyak 16 kali pertemuan. Jadi pertanggalnya, kalau kita mau merubah menjadi pertemuan satu misalnya, kita klik, terus kita tuliskan pertemuan satu. Ini kebetulan sudah saya sedikit edit ya. Nah, di bagian sini misalnya kita mau jadikan dia pertemuan kita 3, kita tulis pertemuan 3, dan kita klik enter. Terusnya seperti itu, pertemuan 4, kita klik enter. Jadi kita judulnya terserah dari Bapak Ibu sekalian mau apakah pertemuan satu atau misalnya tatap muka satu atau misalnya pembelajaran pertama dan sebagainya, itu silakan ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian kita fullkan di sini sampai 16 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya jadwalnya UAS, kita bisa ganti jadi UAS, jadwalnya UTS kita bisa ganti menjadi UTS. Di sini ada bagian pengumuman ya. Memang dia sudah ada defaultnya di sini. Ini dimaksudkan untuk memasukkan material-material terkait dengan pengantar perkuliahan. Misalnya kata pengantar dari dosen, kemudian profil dosen, profil mata kuliah, RPS, kontrak perkuliahan, dan hal-hal yang terkait dengan kuliah pengantar sama seperti saat kita tatap muka. Jadi kita edit titelnya, misalnya kita ganti dengan kata pengantar. Nah, di pengantar ini boleh kita masukkan apa saja, misalnya sambutan sedikit dari kita. Bagaimana caranya mengisi pengantar ini? Kita klik saja edit di sini, edit setting. Nah, sudah ada di sini, kita isikan di kolom deskripsi. Misalnya sambutan ya dari dosen kelas, selamat datang dan sebagainya. Saya coba buka di kelas saya yang lain supaya kita bisa supaya bisa kopas saja. Mata kuliah ini. Nah, di pengantar ini bisa ada video sapaan, kemudian kalimat pengantar, kemudian profil dosen, forum perkenalan, profil mata kuliah, petunjuk belajar, pengumuman mahasiswa wajib melengkapi profil dan sebagainya, kriteria penilaian yang memang perlu ada di perkuliahan pertama. Jadi kontrak-kontrak perkuliahan ini memang tidak perlu ada di pertemuan pertama ke-1, tapi di bagian pengantarnya saja. Jadi sebelum belajar, mahasiswa masuk dulu ke bagian pengantar. Oke, misalnya kita mau kata pengantarnya seperti ini, misalnya ya. Kita tinggal copy paste, masukkan ke sini. Tapi kalau misalnya belum siap, berarti harus diketik. Silakan diketik, jangan lupa klik display description on course page. Dan kita klik save and return to course. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian kalau misalnya kita mau masukkan lagi, kita tinggal klik add an activity or research. Tinggal kita klik.
apa yang kita mau masukkan. Misalnya klik forum ya, kita pilih ini defaultnya dia tampilannya banyak seperti ini. Klik forum, kemudian kita klik redaksi nama, biasanya biodata dosen. Nah, tinggal ditulis di sini nama, Artarian Anda, kemudian alamat, email, dan sebagainya yang terkait dengan biodata kita yang ingin kita mahasiswa tahu ya. Kemudian jangan lupa lagi kita klik display description on course page, kita save and return to course lagi. Maka akan keluar di kelas kita tampilan seperti ini. Oke, kemudian kita bisa masukkan lagi misalnya file kontrak perkuliahan, sama ya di forum. Kita klik saja forum. Kita masih mau memasukkan misalnya profil mata kuliah. Profil mata kuliah. Nah, profil mata kuliah ini silakan dituliskan terkait dengan mata kuliah kita ini seperti apa ya, hal-hal yang terkait dengan mata kuliah ini. Misalnya profil mata kuliah saya yang ada di perkuliahan saya yang lainnya, saya copy saja supaya cepat. Kita klik, kemudian jangan lupa klik display description on course page, kemudian klik lagi save and return to course. Nah, maka akan muncul di sini. Terus seperti itu. Jadi ketika kita mau memasukkan apapun material ke dalam kelas, kita harus klik add an activity or research. Sekarang kita memasukin RPS misalnya. Kita klik, kita cari di sini file. Nah, di sini tulis RPS. Kita tulis apa deskripsinya gitu ya, kalau ingin disampaikan deskripsinya apa, RPS mata kuliah apa gitu ya, RPS mata kuliah ini menerangkan bla bla bla, silakan dimodifikasi sendiri. Kemudian jangan lupa klik display agar keterangan ini tampak di kelas kita. Kemudian kita klik file ini, ada tulisan select file, kita klik gambar ini, kita klik add, kemudian kita choose file. Nah, kita cari di komputer kita ya. Nah, kemudian jangan lupa klik save and return to course. Maka akan tampil di sini RPS dalam bentuk file. Jadi ini adalah cara untuk memasukkan materi dalam bentuk file. Oke, kita ulang sekali lagi. Add an activity or research. Misalnya kita mau memasukkan file kontrak perkuliahan, kita klik file. Kita tulis sini kontrak perkuliahan. Kalau perlu ada deskripsinya silakan ditulis. Kalau tidak kita copy paste saja misalnya di sini ya. Nanti silakan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kita klik display description on course page. Kemudian kita klik file. Kemudian kita choose file dan kita pilih file mana yang mau kita masukkan ya, kontrak perkuliahan itu. Saya misalkan saja di sini ya, misalkan saja ini. Kita upload. Dan terakhir, save and return to course. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita menampilkan gambar?
Kalau tadi itu file, kalau sekarang kita menampilkan gambar. Kita add and activity or research lagi. Kita klik forum. Kita misalnya kita mau menampilkan ini flyer gitu, flyer pemberitahuan tentang perkuliahan umum. Misalnya kita buat flyer, kita masukkan misalnya kuliah umum. Nah, di sini kita perhatikan di bagian description ini kita perhatikan ada icon yang berbentuk lukisan ini, lukisan gunung di sini. Kita klik, kemudian kita browse repositories, kita choose file, kita cari video gambar apa yang mau kita masukkan. Kita upload this file, terus kemudian kita klik this image is decorative only. Kita kira-kira berapa yang pas ya, jangan terlalu besar juga. Kemudian kita klik save image. Supaya dia rata tengah bisa kita klik ini. Kalau kita mau kasih keterangan di bawahnya, silakan diketik ya. Kuliah umum dan seterusnya. Jangan lupa klik display description and course page. Oke, kita klik save and return to course. Nah, sudah keluar dan muncul di sini. Nah, begitu juga caranya kita memasukkan materi-materi di pertemuan ke-1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan seterusnya. Sama persis seperti itu. Mudah-mudahan di video berikutnya saya bisa memberikan panduan bagaimana caranya memasukkan materi perkuliahan, tapi langsung bisa tampak ya. Misalnya PPT-nya akan langsung tapak, jadi bukan dalam berbentuk file, jadi seperti ini. Kalau tadi kan memasukkannya dalam bentuk file, jadi mahasiswa perlu mengkliknya lagi, baru mendownload, kemudian mereka baru bisa buka. Kalau ini langsung tampil di sini, seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa di video yang berikutnya. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.